Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Pada malam yang berbahagia ini kita telah dapat sama-sama hadir di lapangan Kota Batam dari Aceh. Itu mungkin lebih 500 ya, ada 1000 lebih dari Aceh, dan juga dari Malaysia. Bagaimana penyampaian Pak Razali, lebih 60, 70. Dari Jakarta ada 200. Dan juga dari Gorontalo, saya lihat ada tadi Dr. Andan sebagai Wali Nangro Gorontalo, dan juga ada dari Manado, Pak Haji Rifai, Tengku Ahmad Tatau, dan juga Tengku Mus, Ansar, Ansar, dan semua ada dari Cibinong Bogor, Bapak Haji Abdul Muji, dan juga guru kita Tuan Muhammad Saleh dari Malaysia, juga ada rombongan, beliau datang. Dari Pak Dede ya, Pak Dede dengan ibu-ibu, ibu-ibu dari Sumatera Barat. Jadi kita berkumpul bersama-sama hingga kita dapat hadir bertatap muka dengan Bapak Gubernur Kepulauan Riau, dengan juga Bapak Ketua DPR di Batam, dan juga dengan pengurus atau panitia pelaksana pengkaderan, dan juga dengan Wali Nangro, Wali Nangro Batam, dan juga dengan Buya Budiman Jadi baiklah, saya sampaikan latar belakang maka diadakan di Batam ini. Pada waktu pengkaderan atau tasawuf internasional, maka saya ditemui oleh MUI Batam. MUI apa itu saya sudah lupa nama. Abu mau ke Batam, ya Usman. Itu apa? Nanti di sana Bu kita buat itu satu mudzakarah mengenai tasawuf. Kenapa? Karena di Batam ini banyak sekali aliran-aliran kebatinan, kata beliau. Jadi banyak di Batam itu aliran-aliran kebatinan, tetapi tidak yaitu dipimpin oleh seorang alim ulama. Berarti aliran kebatinan ini tidak didasarkan oleh ilmu, oleh ulama. Jadi banyak aliran kebatinan di Batam, tapi tidak yang membawa aliran ini ulama. Jadi saya yakin bahwa Abu adalah salah seorang dari ulama. Jadi kalau Abu mau ke Batam, syukur sekali, karena Abu membawa aliran ini, Abu ulama. Jadi insya Allah lah saya katakan, nanti kami akan datang ke Batam. Jadi yang dimaksud aliran kebatinan ini aliran tasawuf. Aliran tasawuf, tarekat, bagaimana kita untuk berkemauan dekat dengan Allah, bagaimana supaya kita berakhlak yang mulia, bagaimana kita supaya dapat kita memandang wujud Allah, supaya cahaya Allah ini masuk, cahaya kasih sayangnya
cahaya kehebatannya, kebesarannya masuk dalam batin kita, sehingga kita dapat lupa selainnya. Nah, karena kita yakin Allah itu yang menghidupkan kita, yang mematikan kita, yang memberi rezeki, yang melepaskan ikan di laut, Allah. Dan juga Allah pemberian Allah yang berikan kedudukan, pangkat, harta itu. Kalau kita orang yang beriman, siapa itu semua? Allah. Maka oleh karena itu kita harus bersyukur. Bersyukur artinya mengingat Allah dan sifat-sifatnya dan melakukan taat, buat ibadat yang baik, mencintai Allah dan Rasul. Para hadirin hadirat sekalian, maka setelah itu saya mengutus Wali Nandro dari Jakarta untuk pergi ke Batam, menemui kawan-kawan di Batam, Pak Nur dan kawan-kawan. Apa iya diadakan di Batam atau bagaimana? Jadi sampai di sini saya dengar MUI pun sudah goyang. Makna goyang nih artinya ragu-ragu artinya ini Abu bagaimana nih MUI ragu-ragu. Makna ragu-ragu ini artinya tidak sepenuhnya untuk berkemauan membantu diadakan seminar pengkaderan. Tadi beliau melapor kepada saya, tapi tidak apa, ada ketua DPR, ada ketua DPR di Batam, Bapak Nur juga namanya. Jadi beliau sangat senang dan beliau membantu. Pak Gubernur bagaimana? Membantu juga, jadi kalau sudah Pak Gubernur bantu, kepada DPR dia bantu. Pak Wali Kota bagaimana? Dia takut jangan diadakan di masjid. Nanti itu banyak orang yang nantinya menjelek-jelekkan pemerintah negara, sehingga saya dipanggil oleh Kapolda. Saya katakan itu tidak. Tauhid Tasawuf ini membantu negara, membantu negara. Supaya mereka itu benar-benar orang yang dapat dipercayai. Karena tasawuf itu untuk membersihkan hati daripada sifat-sifat nafsu yang jelek. Jangan ada kedengkian, jangan ada kesombongan, jangan ada buruk sangka, jangan ada artinya hoax, yaitu berita-berita bohong. Sehingga saya di Aceh benar-benar kena undang, yang mengundang saya Polres, Polres Abu diadakan berzikir, Tauhid Tasawuf. Jadi baik Polres di Abdiya, baik Polres di Nagaraya, baik Polres di Aceh Jaya, baik juga Polresta yang ada di Banda Aceh. Jadi ini belum dapat untuk diperkenalkan, nanti pulang di Batam saya katakan itu Polres Kabupaten Aceh Singkil. Jadi Polda Polres senang dia dengan tasawuf, karena untuk menertibkan Kamtibmas ialah dengan tasawuf dan zikir. Jadi menertibkan Kamtibmas dengan tasawuf dan zikir. Jadi banyak orang yang sabu-sabu meninggalkan sabu-sabu, narkoba meninggalkan narkoba, karena sudah masuk cahaya Allah dalam batinnya. Dia sadar, dia melihat itu kesalahan-kesalahan, dia bertobat, dia teringat bahwa hidup ini tidak selamanya, hidup akan mati, akan mati. Jadi ada yang menangis, jadi begitu. Banyak yang fasik jadi taat, yang jahil mencari ilmu. Sehingga saya buat di seluruh Aceh posko-posko. Posko-posko ini tempat kumpul-kumpul untuk membahas ilmu ketasawufan, untuk memperbaiki nafsu. Karena nafsu ini jelek adalah nafsu amarah. Jadi ditingkatkan supaya menjadi nafsu mulham, lawamah, tingkat mulhamah, tingkat kepada nafsu mutmainnah. Jadi tingkat cinta ini di nafsu mutmainnah. Jadi dapat berakhlak yang bagus,
dapat cahaya keberadaan Allah masuk ke dalam hatinya, hilang waswas. Jadi kalau di dasar nafsu mutmainnah, dasar cinta, maka kita mudah untuk melakukan amal-amal yang baik. Sebagaimana penyampaian tadi oleh Sekjen dari Tasawuf ASEAN, cinta itu adalah perpaduan daripada kemauan dan rasa dekat. Jadi cinta adalah perpaduan daripada kemauan dan rasa dekat. Kemauan ini didasarkan kepada pengetahuan, maka baru kita berkemauan. Rasa dekat itu ini adalah didasarkan kepada tajalli, terlihat sifat-sifat kebaikannya. Saya tahu saya umpamanya si Fatimah, seorang perempuan yang salehah, yang saleh, itu ilmu. Kemudian saya berkemauan untuk dekat dengan Fatimah. Terlihat saya sifat-sifat kebaikannya si Fatimah. Maka saya berjinak-jinak. Artinya makna berjinak-jinak ini mau ngomong, mau ngobrol. Lalu saya bercita-cita, hai Fatimah, maukah kamu saya sebagai suamimu? Ini ya. Itu ibu-ibu cinta aja. Jadi begitu juga kita dengan Allah, kan? Kita tahu bahwa Allah itu yang menciptakan alam semesta, menciptakan kita semua, memberi rezeki. Adakah berteman Allah membuat dunia langit ini dengan orang lain? Apakah berteman Allah membuat kita dengan ibu ayah kita? Tidak. Adakah berteman Allah untuk menjadikan Pak Gubernur sebagai gubernur? Tidak. Maka nampaknya Allah itu penyayang sekali. Jadi setelah kita tahu, maka kita dekati, berkemauan dari berkemauan dekat. Terlihat kita kebaikan, kebagusan, kebaikan Allah. Maka dengan demikian, di samping kita hadir di hadapan Allah, kita lalai memandang, menyaksikan perbuatan, sifat dan wujudnya. Hilang kita. Artinya tidak teringat kita kepada alam semesta. Inilah yang dimaksud dengan tauhid irfani. Inilah yang dimaksud dengan ketuhanan yang maha esa. Jadi negara kita didasarkan kepada ketuhanan yang maha esa. Bahwa memerdekakan negara ini Allah tidak berteman dengan kita. Kalau bukanlah umpamanya negara ini dulu, Jepang itu dibom oleh oleh Amerika sehingga Jepang lari dari negara kita ini, kita belum tentu merdeka. Walaupun bagaimana usaha kita belum tentu merdeka. Ini adalah rahmat Allah. Jadi kepada Allah kita sudah lupa, pada Tuhan Yang Maha Esa kita sudah lupa sebagai warga negara. Ini untuk meningkatkan ketauhidan, untuk menjadi Muhammad suri teladan yang baik, manusia adil lagi beradab. Saya kurang sependapat kalau saya menafsirkan bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijakan itu demokrasi. Tapi demokrasinya harus didasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kepada manusia yang adil lagi beradab. Tapi ini dalam permusyawaratan, baik eksekutif legislatif tidak mau mendasarkan ketuhanan yang Maha Esa, tidak lagi mendasarkan manusia dia lagi beradab, tapi mendasarkan kepada kelompok-kelompok masing-masing, kepada partai mereka masing-masing, kepada golongan mereka masing-masing, kepada tempat tinggal mereka masing-masing. Boleh, tetapi harus dengan dasar ketuhanan Maha Esa manusia. Jadi kita bisa aman, bisa damai, bisa satu. Kita satunya dengan keimanan, percaya kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, percaya kepada manusia adil lagi beradab. Ini sebagai dasar negara kita. Jadi kita menjaga dengan ketakwaan, memelihara undang-undang, peraturan, kanun, memelihara perintah-perintah Allah, menjauh kelarangannya, dan juga kita bisa berkasih sayang. Satu, berarti Batam dengan Aceh satu. Bukan saja di negara kita ini satu, Batam dengan Malaysia
Satu juga bisa berkasih sayang, bantu-bantu sama kita. Jadi ini sebenarnya yang menjadi tujuan kami, bahwa ini bisa terikat, terjalin kasih sayang. Para hadirin hadirat sekalian, mudah-mudahan nantinya kita besoknya ya akan mengadakan mudzakarah, diskusi apa itu tauhid irfani, apa itu akhlak yang bagus, apa itu nafsu mutmainnah yang harus kita mendapatkannya, apa nafsu amarah yang harus kita jauhkan, bagaimana ibadat kita benar dengan cara rukun yang benar, ikhlas, khusyuk, hudur hati kepada Allah Subhanahu. Ini bahasa orang. Jangan Anda asal sembahyang aja. Anda sembahyang, tetapi hati Anda tidak sembahyang. Kita sembahyang dengan mengucapkan Fatihah, cara rukun yang benar. Hati kita tidak sembahyang, tidak teringat Allah, tidak hudur, tidak khusyuk. Maka sembahyang kita ini mendapat wailun lil musallin alladzina hum fi salatihim alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi orang sembahyang mereka lupa, lalai lah, bukan kat aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasyu'un. Sungguh menanglah bagi orang yang beriman, yang mereka sembahyang mereka khusyuk. Jadi apa khusyuk? Bagaimana hudur hati kepada Allah. Jadi kita membicarakan dalam tasawuf ini bagaimana beribadah baik, supaya diterima Allah, bukan sekedar sah ibadah. Anda nanti bersembahyang jamaah, Anda sembahyang salat 5 waktu, itu untuk sah ibadah. Tapi bagaimana Anda khusyuk hudur hati kepada Allah supaya diterima ibadah, itu tidak ada dibicarakan. Yang membicarakan adalah orang tauhid tasawuf. Anda umpamanya gaul, berkasih sayang, berakhlak yang mulia. Tahukah kita gaul ini 3 tingkatan. Pertama, kita bergaul, akhlak yang baik. Kita tidak mengharapkan imbalan, tidak kita mengharapkan yaitu balasan. Kita menyenangkan orang lain. Asal orang lain senang, bagaimana dia dapat apa yang disampaikannya, kita tidak mengharapkan balasan. Kita tidak mengharapkan imbalan. Ini gaul sufi. Tapi gaul ini payah dapatnya. Walaupun Anda ada gaul, saya sendiri sulit. Payah keuntungan pada orang lain. Pada saya tidak ada apa-apa. Ini sulit. Dan kedua adalah gaul, sama-sama dapat keuntungan. Jadi kita yang gaul dapat keuntungan, orang lain dapat keuntungan, sama-sama dapat keuntungan. Ini dikira baik juga. Ini gaul tasawuf. Kalau tadi gaul sufi, ialah orang dia dapat keuntungan, saya tidak perlu ada keuntungan, imbalan. Ini gaul sufi. Kalau sama-sama dapat keuntungan, ini gaul tasawuf. Ada gaul, kita aja dapat keuntungan. Kita tidak peduli orang lain, sekalipun orang lain itu dirugikan. Dirugikan. Jadi ini tidak bertasawuf. Jadi yang banyak orang gaul yang seperti itu. Orang lain dirugikan, asal dia untung. Asal dia jadi gaul hablum minan nas yang seperti itu tidak boleh dalam ajaran tasawuf. Dalam ajaran tasawuf harus sama-sama menguntungkan. Sama-sama ibu-ibu, supaya ibu-ibu, suami ibu-ibu untung, ibu-ibu kau jangan saja suami yang untung, ibu-ibu rugi. Maukah itu sebagai suami ibu-ibu? Tidak. Ini perlu. Jadi kalau dapat gaul sufi, ini gaul tinggi, gaul para wali-wali Allah. Tadi ini juga diajarkan di dalam ajaran tasawufan dan sufian. Jadi demikianlah barangkali penyampaian apa yang tadi dibacakan, itulah merupakan tulisan saya sebagai khutbah kita dan bagaimana mengenai negara dan agama ini, bahwa kalau kita bernegara, hidup kita, lahir kita senang, tapi batin kita tidak senang. Tidak saya? Tidak. Mengapa? Karena di negara tidak diajarkan iman kamil.
iman kan? Iman kamil. Jadi orang yang senang, orang yang ada iman kamil. Jadi negara kita memajakan iman kamil. Artinya rasa dekat Allah, rasa dekat. Nah, rasa dekat kita perhatikan oleh Allah, kita dilihat oleh Allah. Apapun yang kita lakukan itu dari Allah. Jadi dengan agama ini. Jadi kalau kita beragama iman kamil, sebagai warga negara yang baik, negara ini akan bagus. Akan tidak ada korupsi, tidak ada narkoba, tidak ada penyeleweng menyalahkan jabatan, ya, menyalahkan mempergunakan jabatan. Ini seperti kami di Aceh lah dulu, tapi di Batam ini tidak. Di Batam orang bagus-bagus semua, orang baik-baik semua, pemerintah baik, rakyatnya baik. Amin. Demikianlah Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.